Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi aneh akhirnya muncul di wajah putri duyung biru itu. Itu melambaikan pancing birunya seolah ingin melakukan sesuatu. Tapi di bawah perlindungan domain roh waktu Hanli, gerakannya sangat lambat. Sebelum bisa bereaksi, serangan trio Hanli sudah mencapai pusaran biru. Ada gemuruh yang menghancurkan bumi, cahaya menyilaukan dari semua warna melesat ke langit. Cahayanya sangat terang sehingga hampir tidak mungkin untuk membuka mata. Pusaran biru bergetar hebat, retakan muncul di permukaannya dan menyebar dengan cepat. Segera, itu runtuh dengan ledakan keras, memperlihatkan sosok putri duyung biru di belakangnya. Mati. Mata Maple Forest berkilat. Dia segera menekan lengannya ke udara. Segera, cahaya hitam segel hitam bersinar terang lagi. Saat melintas, itu mengeluarkan semburan angin dan guntur. Itu sekali lagi menabrak putri duyung biru. Ren Hao juga berteriak rendah dan melambaikan tangan. Pedang biru raksasa itu juga ditembak jatuh. Itu mengeluarkan peluit pedang yang mengerikan dan menebas ke arah putri duyung biru. Wajah tanpa ekspresi putri duyung biru itu akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan kabut biru tebal ke arah segel hitam dan pedang biru raksasa. Kemudian, ia berbalik dan terbang menuju kolam di bawah. Pada saat yang sama, cahaya biru berkelebat liar di permukaan tubuhnya. Kekuatan hukum waktu dalam tubuhnya berfluktuasi dengan hebat. Tubuh awalnya lambat dengan cepat menjadi gesit. Jangan pergi. Melihat ini, mata Hanli menyipit. Dia membalik tangannya dan memanggil kunci emas kecil. Dia membuka mulutnya dan meludahkan cahaya keemasan yang melintas ke kunci emas kecil. Kunci kecil itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan sekejap, itu menghilang ke dalam domain roh waktu tanpa jejak. Di saat berikutnya, cahaya keemasan melintas di samping putri duyung biru. Kunci emas besar muncul dari udara tipis. Ada klik lembut. Kunci emas besar mengunci salah satu lengan putri duyung biru. Cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari kunci emas besar. Kemudian, dengan sekejap, itu memadat menjadi karakter, kunci, besar yang menyelimuti tubuh putri duyung biru. Hanli mengaktifkan kunci emas kecil dengan kekuatan domain rohnya, dan karakter, kunci, beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tidak hanya mampu memenjarakan putri duyung biru, ia juga mampu menjebak sebagian besar kabut biru yang dimuntahkannya. Kabut tiba-tiba mengeras di udara seolah-olah telah membeku. Segel hitam dan pedang biru raksasa itu terbang ke bawah, menembus kabut biru yang tersisa dan mengenai putri duyung biru pada saat yang bersamaan. Dengan ledakan teredam, tubuh putri duyung biru itu langsung meledak, berubah menjadi cairan biru yang memercik. Cairan biru memercik ketiga senjata abadi, membuat suara mendesis. Segel kerajaan hitam, pedang besar biru, dan kunci emas segera menyala dengan cahaya sebelum meredup dengan cepat, seolah-olah mereka telah sangat terkorosi. Melihat adegan ini, hati Ren Hao sakit. Dia buru-buru memanggil pedang biru untuk memeriksanya. Hanli dan Feng Lin tidak memedulikan peralatan abadi mereka yang rusak dan terbang menuju kolam biru. Ketika Ren Hao melihat ini, dia langsung bereaksi dan meraung keras saat dia mengejar mereka seperti kilat. Namun, dia masih terlambat sepersekian detik dan Hanli dan Feng Lin sudah berada di atas kolam biru. Mata Hanli berkedip. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya biru. Itu berubah menjadi telapak tangan biru dan meraih perisai biru. Mata Hanli berkedip dan dia mengangkat tangannya, melepaskan seberkas cahaya biru yang berubah menjadi telapak biru yang meraih perisai biru kecil. Item ini keren sangat lembut saat disentuh. Namun, itu memiliki ketangguhan tertentu untuk itu. Itu adalah perisai yang lembut. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sedikit fluktuasi pada kehampaan di sampingnya. Manik merah muncul dari udara tipis.
Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi, dan manik merah muncul dari udara tipis. Tetapi sebelum cahaya keemasan benar-benar mekar, ledakan yang menghancurkan bumi bergema, dan manik merah itu tiba-tiba terbuka, berubah menjadi matahari merah yang berukuran beberapa ratus kaki, dan menenggelamkan sosoknya. Kekosongan di dekatnya berdengung dan langsung melelehkan lubang. Domain roh waktu yang menyelimuti aula besar tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aliran waktu di dalam aula besar kembali normal. Aliran udara yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah, membentuk badai dahsyat yang menyebar dengan dahsyat ke segala arah. Aula berguncang hebat, tetapi tidak runtuh. Tidak diketahui terbuat dari bahan apa aula itu. Itu telah bertahan dari beberapa pertempuran sengit, tetapi masih utuh. Sebuah bola cahaya biru bergulir di udara. Itu adalah perisai biru. Sosok Ren Hao melintas dan langsung muncul di samping perisai biru. Dia meraihnya dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Ren Hao, apa yang kamu lakukan? Feng Lin mengelak tepat waktu dan tidak terpengaruh oleh matahari biru. Dia mendarat di lantai pertama aula dan berteriak dengan dingin. Segel hitam dan gerbang Saopi terbang kembali dan melayang di atas kepalanya. Merman biru terbunuh, dan cahaya biru yang memenjarakan gerbang Saopi menghilang. Apa yang saya lakukan? Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Simpan harta karun itu. Ren Hao mencibir. Dia meludahkan bola cahaya biru yang melilit perisai biru di tangannya dan menyimpannya di tubuhnya. Ini adalah mutiara api mengalir 9 Oblivion. Dikabarkan bahwa itu dapat membunuh seorang kultivator Rana Dewa Tai dalam satu pukulan. Saya tidak berharap Anda memiliki benda ini. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Rasa dingin di mata Feng Lin semakin dalam. Dia menoleh untuk melihat matahari merah menyala yang masih berkedip liar. Han Li terkena benda ini secara langsung. Dia takut dia akan mati. Hehe, bagaimana saya tidak membawa kartu truf ketika saya memasuki reruntuhan sekte kebenaran untuk mencari harta karun? Saya percaya bahwa Taoist Feng juga memiliki harta karun seperti itu, tetapi ini belum waktunya, kata Ren Hao sambil tersenyum. Kami setuju untuk bekerja sama untuk menangani ikan putri duyung biru. Kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk mendapatkan harta karun itu. Tapi kamu mengabaikan kepercayaan kami dan diam-diam menyerang temanmu. Anggota Robe Changing Society benar-benar seperti ini. Feng Lin berkata dengan dingin. Petualangan dan merebut harta selalu seperti ini. Bermitra dengan seorang kultivator pada tingkat yang sama yang dapat memobilisasi hukum waktu adalah sesuatu yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Hanya dengan membuat orang itu menghilang selamanya kita bisa merasa lebih nyaman, tidakkah adil menurutmu? Omong-omong, karena orang itu telah tertipu oleh tipuanku, keahliannya secara alami lebih rendah dariku. Jika kekuatannya lebih tinggi dari saya, dia secara alami dapat merebut semua hal pada saya. Ren Hao tersenyum menghina dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitukah? Maka jauh lebih mudah, terdengar dengusan dingin. Itu datang dari terik matahari merah. Itu adalah suara Han Li. Ketika Ren Hao dan Feng Lin mendengar ini, wajah mereka berubah pada saat bersamaan. Jantung mantan berdetak kencang. Sesosok perlahan berjalan keluar dari terik matahari merah. Itu Han Li. Dia tidak terluka sama sekali. Pakaiannya tidak rusak sama sekali. Roda emas muncul di belakangnya. Itu diputar dengan lembut. Daerah di sekitarnya ditutupi dengan riak emas. Dimanapun Han Li lewat, nyala api yang mengerikan akan segera membeku di tempatnya, hanya kembali ke keadaan semula setelah Han Li lewat. Kamu. Ren Hao menatap Han Li dengan kaget. Dia kemudian berbalik dan menembak ke arah pintu masuk aula seperti sambaran petir. Han Li mencibir. Dia membuat segel tangan dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Dia langsung membuka domain roh waktu yang menyelimuti area seluas 50 km. Sosok terbang Ren Hao segera berhenti.
Dia melambat lebih dari 10 kali. Petir emas melintas di depan Ren Hao, setelah itu Han Li muncul begitu saja. Dia melambaikan lengan bajunya dan 9 pedang terbang biru muncul di depannya. Cahaya spiritual bersinar terang dan terkondensasi menjadi pedang biru besar. Itu menebas ke arah kepala Ren Hao. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tubuh Ren Hao terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia menabrak dinding aula, menyebabkan seluruh aula bergetar. Kemudian, Ren Hao berbalik dan berdiri. Wajahnya penuh ketakutan. Pada saat ini, satu set baju perang biru muncul di tubuhnya. Armor perang ini terbuat dari sisik biru seukuran koin tembaga. Helm itu memiliki kepala naga, dan anggota tubuhnya ditutupi dengan baju besi seperti cakar naga. Itu tampak seperti baju besi naga yang telah diubah dari naga biru. Hidung naga itu membuka dan menutup seolah sedang bernapas. Cahaya biru berbentuk naga mengalir di armor itu, memancarkan aura naga yang sangat besar. Namun, pada saat ini, luka muncul di bahu armor biru itu. Timbangannya rusak semua. Itu jelas disebabkan oleh pedang barusan. Ini adalah baju besi naga dari kuil naga suci domain Dewa Black Earth. Melihat baju besi biru itu, Feng Lin berteriak kaget. Ketika Han Li mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Sejak dia tiba di domain abadi bumi hitam, dia telah mengumpulkan berbagai buku kuno di sepanjang jalan. Dia telah belajar banyak tentang domain abadi bumi hitam, jadi dia memiliki pemahaman umum tentang sekte dan kekuatan utama di domain abadi bumi hitam. Kuil Naga Suci adalah sekte utama di domain abadi bumi hitam. Pendirinya adalah seorang ahli dengan garis keturunan naga sejati. Oleh karena itu, sekte ini memuja naga dan sangat kuat. Bisa masuk 5 besar. Dia tidak menyangka Ren Hao berasal dari kuil Naga Suci. Selain itu, kuil Naga Suci pandai menyempurnakan semua jenis senjata dan baju besi abadi. Kualitasnya pun tidak kalah dengan armor dari Mount Hundred Creation. Ketika Han Li sedang mendiskusikan cara memurnikan senjata dengan Master Jing yang di gedung Yukun, dia samar-samar mendengar yang terakhir menyebutkan sekte ini. Dia juga cukup terkesan dengan sekte ini. Pertahanan armor pada Ren Hao sangat kuat. Itu sebenarnya bisa memblokir serangan pedang bertenaga penuh darinya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan nyawamu hanya dengan satu set baju besi? Bermimpilah. Han Li mencibir. Namun, dia tidak segera mendesak maju. Suara jernih datang dari tubuhnya. Saat berikutnya, 9 bola cahaya dengan warna berbeda terbang keluar dari tubuhnya. Setelah berputar, mereka berubah menjadi ilusi True Dragon, True Phoenix, Thunder Rock, dan hukum roh sejati lainnya. Namun, dibandingkan sebelumnya, ada tambahan ilusi naga abu-abu bercakar 5. Itu adalah tubuh roh sejati Kuling, mimpi buruk. Salah satu dari 12 transformasi kebangkitan adalah roh sejati Nightmare. Ketika Han Li membunuh Kuling, dia menyimpan mayatnya. Ketika dia melintasi dunia Savage, dia memurnikan darah sejati Nightmare dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Han Li membuat segel dengan kedua tangannya. Ilusi roh sejati ini melintas dan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Permukaan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu keemasan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Tubuhnya membengkak dan langsung berubah menjadi dewa iblis ungu emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. Han Li mengguncang pergelangan tangannya. Benang kristal hukum 9 waktu terbang keluar dan terintegrasi ke dalam pedang hijau besar di tangannya. Pedang hijau besar itu segera mengeluarkan suara mendengung. Sederet rune emas muncul di tubuh pedang. Roh langit dan bumi terdekat bergetar dan berubah menjadi titik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Seperti air pasang, mereka berkumpul menuju pedang hijau besar, menyebabkan kekuatannya meroket. Wajah Ren Hao menjadi pucat saat melihat serangan menakutkan Han Li. Dia berubah menjadi serangkaian bayangan biru dan melarikan diri ke arah lain. Pada saat yang sama,
dia melambaikan lengan bajunya. 8 atau 9 senjata peri yang bermekaran dengan cahaya spiritual dengan warna berbeda melesat seperti kilat. Mereka kabur dan berubah menjadi cahaya harta senjata peri yang memenuhi seluruh aula. Mereka melonjak menuju Dewa Iblis ungu emas dan memblokir semua celah di depannya. Namun, Han Li hanya tersenyum tipis dan melambaikan salah satu lengan Dewa Iblis. Sejumlah besar cahaya hijau zamrud menyembur keluar dan melilit 8 atau 9 senjata peri ini. Senjata peri ini dibungkus oleh lampu hijau zamrud dan cahaya spiritual yang dipancarkannya segera menghilang. Dalam sekejap mata, semua cahaya harta karun senjata peri menghilang, hanya menyisakan 8 atau 9 senjata peri yang dibungkus oleh lampu hijau zamrud. Mereka melayang di udara tanpa bergerak seperti ikan di jaring. Han Li melambaikan tangannya dan lampu hijau zamrud beserta senjata peri itu menghilang dalam sekejap. Serangkaian perubahan ini selesai dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Ren Hao terbang dan melihat situasi di belakangnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Han Li membalikkan tangannya dan menyimpan senjata peri ini. Dewa Iblis segera melangkah keluar. Tubuh besarnya kabur dan menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ren Hao lagi dan menghalangi jalannya. Pedang hijau raksasa di tangannya menebas. Ren Hao diselimuti oleh Time Spirit Field. Kecepatannya jauh lebih lambat dari kecepatan Han Li. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kamu bertindak terlalu jauh, aku akan membunuhmu. Ada sedikit keputusasaan di matanya. Dia meraung dan pedang biru raksasa di tangannya bersinar terang. Dengan suara gemuruh seperti ombak yang mengamuk, dia juga menebas. Kedua pedang raksasa itu saling menebas di udara. Kaca, pedang biru raksasa dengan mudah dipotong menjadi dua oleh pedang hijau raksasa seperti selembar kertas. Pedang hijau raksasa tidak berhenti sama sekali. Itu terus menebas dan mengenai tubuh Ren Hao. Mata Ren Hao membelalak dan sudut matanya hampir terbuka. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk esensi darah, yang menyatu dengan baju besinya. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak keluar dan memasuki baju besi biru. Armor pertempuran biru memancarkan cahaya biru setinggi langit, yang terkondensasi menjadi membran cahaya biru tebal dalam sekejap. Itu agak mirip dengan membran polaritas sejati Han Li, yang diblokir di depan pedang Qian besar. Namun, cahaya pedang tajam tak tertandingi dari pedang besar biru itu berdenyut, dan itu juga mengandung kekuatan yang kuat dari hukum waktu. Itu dengan cepat menembus lapisan cahaya biru, dan langsung menebas baju besi biru itu. Pedang hijau besar itu berdengung dan bergetar. Itu berhenti sejenak, tetapi masih memotong baju besi biru. Tidak, kamu akan menyesali ini, Ren Hao berteriak putus asa. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi hujan darah. Ini adalah pedang pedang bambu awan hangat yang sangat tajam yang menyerang tubuhnya, menyebabkannya meledak. Tidak hanya tubuhnya, tetapi bahkan Nas Chen Soul dan Divine Soul Ren Hao langsung dihancurkan oleh pedang Qi, tidak meninggalkan apapun. Armor biru itu juga benar-benar hancur bersamaan dengan tubuhnya, berubah menjadi ribuan keping. Dewa Iblis berkepala 3 dan berlengan 6 melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan biru dari tubuh Ren Hao. Permukaan tubuhnya memancarkan cahaya ungu keemasan, dan tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, dia kembali ke wujud manusianya. Pedang Qian besar itu juga berubah menjadi 9 pedang hangat awan bambu dan menghilang ke dalam tubuhnya. Melihat banyak kekuatan magis Han Li, mata Feng Lin sedikit berkilat, dan ada sentuhan ketakutan di wajahnya. Han Li tidak memandangnya, tetapi mengalihkan pandangannya ke sisi lain, di mana tubuh bocah berkepala besar itu berada. Meskipun dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak ingin bertarung lagi, jadi dia sama sekali tidak ingin bertarung dengan wanita ini untuk memperebutkan seruling.
Sebagian besar perhatiannya tertuju pada anak dengan kepala yang luar biasa besar itu. Karena dia tahu bahwa identitas anak itu istimewa, bahkan ketika dia bertarung dengan Putri Duyung Biru dan Ren Hao, dia selalu menjaga sebagian perhatiannya padanya, tetapi dia tidak menemukan kelainan apapun. Setelah Han Li merenung sejenak, dia mengulurkan satu tangan, dan cahaya hijau menyembur keluar dari lengan bajunya, dengan lembut membungkus tubuh bocah berkepala besar itu dan perlahan menariknya keluar dari kolam. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Mayat anak berkepala besar itu tiba-tiba melesat dan tiba di depan Han Li dalam sekejap. Kepalanya yang besar hampir menyentuh dahi Han Li, dan ujung hidungnya hampir menyentuh dagu Han Li. Reaksi Han Li seharusnya tidak terlalu lambat, tetapi untuk beberapa alasan, tubuh balita itu bergerak dengan kecepatan yang sangat aneh, seolah-olah memiliki kekuatan hukum waktu tertentu, yang membuatnya lengah. Setelah itu, dia melihat kelopak mata bocah berkepala besar itu tiba-tiba bergetar, dan dia membukanya. Sepasang mata biru jernih menatap Han Li, dan mulutnya tiba-tiba terbuka, menyemburkan cahaya biru ke arah Han Li. Cahaya biru menerpa dahi Han Li, dan sepertinya ada ledakan menggelegar di lautan kesadarannya, membuat telinganya terus-menerus mengaum. Sebelum dia bisa memeriksa ketidaknormalan di lautan kesadarannya, mulut bocah berkepala besar itu tiba-tiba membuka dan menutup lagi, mengatakan, "Bunuh Kimozi," lalu dia menutup mata dan mulutnya lagi. Setelah itu, tanda cahaya biru tipis dan pekat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di mayatnya, dan kemudian terdengar suara seperti porselen pecah. Itu berubah menjadi aliran asap biru dan menghilang dalam sekejap mata. Han Li tiba-tiba pulih, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, seolah-olah dia tiba-tiba bermimpi. Feng Lin, yang berjarak ratusan kaki darinya, mengangkat alisnya sedikit, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia hanya melihat saat Han Li membungkuk. Dia tampak tertegun sejenak, dan tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Tetapi ketika dia melihat ke bawah ke kolam lagi, dia terkejut menemukan bahwa tubuh anak laki-laki berkepala besar itu telah menghilang. Pada saat ini, suara air tiba-tiba terdengar dari kolam. Ketika Feng Lin melihat ke atas, dia melihat ada pusaran air selebar setengah kaki di kolam, dan cairan biru di kolam dengan cepat bocor, dan dalam sekejap mata, dasarnya bisa terlihat. Han Li berada di tepi kolam, dan dia dengan cepat meraih ke dalam air, dan tangan biru besar muncul dari udara tipis, lalu mengambil cairan biru dari dasar kolam. Namun, dia hanya punya waktu untuk menyendok sekali, dan sisa air terakhir di dasar kolam telah hilang sama sekali. Han Li menghela nafas, dan mengeluarkan botol batu giok putih, dan menuangkan cairan biru yang mungkin adalah air waktu ke dalamnya, dan memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Dia melirik ke dasar kolam, dan melihat ada ribuan kerikil biru seukuran kepalan tangan bertatahkan di sana, memancarkan semburan energi spiritual yang kaya. Meskipun mereka bukan objek hukum, tapi itu adalah bahan atribut air berkualitas sangat baik. Rekan Taoist Feng, masih ada beberapa bahan atribut air di istana ini, saya pikir kita bisa membaginya, tidak perlu membuat keributan besar, kan? Kata Han Li, dan menatap wanita iblis muda itu sambil tersenyum. Itu yang terbaik, mata Feng Lin sedikit menyipit, dan berkata sambil tersenyum. Han Li tidak berkata apa-apa lagi, dan wanita iblis muda itu mengumpulkan material atribut air di kolam dan istana. Setelah mengumpulkan, keduanya dengan hati-hati menggeledah 3 lantai istana, dan setelah tidak menemukan apa-apa lagi, mereka keluar dari aula bersama. Rekan Taoist Feng, saya berencana untuk terus menjelajahi sepanjang jalan ini. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Han Li bertanya sambil melihat area yang diselimuti kabut di belakang istana. Kita tidak perlu bepergian bersama. Aku berencana untuk kembali dan melihat terowongan sebelumnya.
Maple secara alami memahami niat Han Li. Setelah menyaksikan dua serangan Han Li, dia sudah sangat takut padanya. Bagaimana mungkin dia berani berjalan di jalan yang sama dengannya? Tentu saja, inilah yang diinginkan Han Li, jadi dia mengikuti arus dan berkata, "Kalau begitu, maka aku tidak akan memaksamu. Hati-hati." Setelah menyaksikan sosok Feng Lin yang mempesona menghilang di ujung lain lorong, Han Li menghela napas lega. Matanya menyipit, dan indera ilahinya tenggelam ke lautan kesadarannya, menjelajah dengan hati-hati. Lautan kesadarannya tenang saat ini. Hanya ada sekelompok cahaya biru yang mengambang di dalamnya tanpa sedikit pun fluktuasi. Begitu indera ilahi Han Li terfokus padanya, klaster cahaya biru tiba-tiba berhamburan dengan ledakan, berubah menjadi tirai cahaya biru. Ada gelombang riak di atasnya, dan ribuan kata emas muncul darinya. Setelah memeriksanya, dia terkejut menemukan bahwa itu benar-benar merekam 9 jilid, teknik ramalan air 4 musim. Itu adalah 2 jilid lebih banyak dari yang dia dapatkan dari Istana Changliu di alam surgawi Beku Utara. Di akhir metode kultivasi, ada juga paragraf pengalaman anak berkepala besar berlatih metode kultivasi ini. Ada lebih dari 3.000 kata. Setelah Han Li mengingat semuanya dalam benaknya, semua kata tiba-tiba tersebar, berubah menjadi bubuk emas dan menghilang dengan cahaya biru di sekitarnya. Han Li perlahan membuka matanya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya, tapi itu hanya sekejap. Sekarang dia ada di sini, tentu saja tidak baik menganalisis dengan cermat hal-hal yang dia dapatkan. Setelah dia tenang, sosoknya bergerak, dan dia terus bergegas menuju bagian belakang istana. Di belakang istana ada hutan hijau yang jarang, yang dipenuhi asap tipis. Tidak hanya garis pandangnya diblokir, tetapi indera ilahinya juga ditekan. Han Li harus melambat dan bergegas masuk sedikit demi sedikit. Tapi untungnya, itu aman di sepanjang jalan. Selain sesekali melihat beberapa murid dari Sekte Kebenaran dan beberapa mayat orang pengadilan surgawi di hutan, dia tidak menemukan reruntuhan bangunan apapun. Sekitar 6 jam kemudian, pepohonan di hutan semakin jarang, namun kabut di depannya semakin tebal. Setelah Han Li keluar dari hutan, dia menemukan ada kolam teratai besar dengan radius 1000 kaki di depannya. Ada daun teratai di dalamnya, dan warnanya sehijau batu giok. Di kolam teratai, kabut putih susu berjatuhan, dan bunga teratai merah muda dan putih bertebaran. Mereka tampak anggun dan memiliki sedikit gaya surgawi. Sayangnya, Han Li tidak dapat menikmati pemandangan yang begitu indah saat ini, jadi dia berencana untuk terbang melewati kolam teratai dan terus masuk ke dalam. Namun ketika sosoknya terbang ke udara, matanya melirik lagi ke kolam teratai di bawah, tetapi dia sedikit mengernyit dan melayang di udara. Pantas saja surga dan bumi Yuan Qi di sini begitu kaya, ini benar-benar sedikit menarik.